warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar pada pagi hari ini? Anak-anak masih diberikan kesehatan? Alhamdulillah. Pada pagi hari ini anak-anak masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa beraktivitas dan belajar bersama-sama dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari anak-anak terlebih dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahaman. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum masuk di dalam tujuan pembelajaran, Bapak akan mengajak anak-anak untuk tepuk fokus yang nanti anak-anak bisa bersama-sama menirukan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Nah, terima kasih anak-anak. Itu adalah ice breaking ketika mengajak pola pikir kalian bisa fokus. Baik anak-anak, untuk tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini, bahwa minggu kemarin kita sudah belajar tentang pengertian sedekah. Masih ingatkah apa itu pengertian dari sedekah anak-anak? Baik, yaitu pengertian sedekah adalah memberikan bantuan atau pertolongan berupa barang atau harta dan lainnya tanpa mengharapkan imbalan dari orang lain dan hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya tentang materi, manfaat, zakat fitrah, dan infak. Tujuan yang pertama, menerima nilai-nilai yang terkandung dalam zakat fitrah, infak, dan sedekah. Yang kedua, menunjukkan perilaku peduli dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menekankan perilaku kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, setelah melihat tayangan PowerPoint, siswa dapat menjelaskan dalil manfaat zakat fitrah dengan baik. Yang kelima, setelah melihat tayangan PowerPoint, siswa dapat menentukan manfaat zakat fitrah dengan tepat. Yang keenam, setelah melihat tayangan video, siswa dapat menganalisis manfaat berinfak dengan baik. Yang ketujuh, setelah berdiskusi, siswa dapat menyimpulkan manfaat berinfak dengan logis. Yang kedelapan, setelah melihat tayangan video, siswa dapat mendemonstrasikan manfaat zakat fitrah dan infak dengan baik. Dan yang kesembilan, setelah berdiskusi, siswa dapat mengkomunikasikan manfaat zakat fitrah dan infak dengan baik. Setelah anak-anak mengetahui tujuan pembelajaran yang harus dicapai, di sini anak-anak juga harus mengetahui tentang peta konsep, yaitu terhadap manfaat zakat fitrah
dan infak. Yang pertama, manfaat zakat fitrah. Yang kedua, ada dalil manfaat zakat fitrah. Yang ketiga, ada manfaat berinfak. Dan yang keempat, dalil manfaat berinfak. Manfaat utama zakat fitrah adalah membersihkan jiwa, seperti dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Abbas, yang berbunyi hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ani ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhrata lis-shaimi wa ta'amatan lil-masakin faman addaha qabla sholati fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqat. Yang artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari hal-hal yang tidak bermanfaat, kata-kata kotor, dan memberi makan orang-orang miskin. Barang siapa mengeluarkannya sebelum sholat Idul Fitri, zakatnya diterima. Dan barang siapa yang mengeluarkannya setelah sholat Idul Fitri, hal itu merupakan salah satu dari sedekah. Hadis riwayat Abu Dawud dari Ibnu Abbas. Anak-anak juga harus tahu, bagaimana Pak? Ada berapa manfaat zakat fitrah itu? Yang pertama, nolong orang yang lemah dan susah agar dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan makhluk Allah serta masyarakat. Yang kedua, membersihkan dari sifat kikir dan akhlak yang tercela. Yang ketiga, mendidik diri menjadi sifat pemurah dan akhlak terpuji. Yang keempat, sebagai ucapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kekayaan yang diberikan. Yang kelima, manfaatnya tidak sah atau ragu lagi bahwa berterima kasih diperlihatkan oleh yang diberi kepada yang memberi adalah suatu kewajiban. Manfaat yang keenam, guna menjaga kejahatan yang timbul dari si miskin yang susah. Yang ketujuh, guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta mencintai sesama antara si kaya dengan si miskin. Anak juga harus tahu tentang manfaat berinfak. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga merupakan perbuatan sunnah muakkad. Infak bersifat khusus
Karena harta yang dibayarkan hanya untuk kepentingan keagamaan. Contohnya apa? 1. Kepentingan bangunan masjid. 2. Kepentingan pembangunan mushola. 3. Kepentingan pembangunan pesantren. Yang 4. Kepentingan pembangunan madrasah. Setelah mengetahui tentang pengertian manfaat berinfak, di dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Manfaat berinfak yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena infak merupakan bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, melatih kepedulian sosial bagi pemberi infak dan sedekah. Yang ketiga, memanjangkan usia manusia. Yang keempat, ikut meringankan beban orang lain untuk yang kesusahan. Manfaat berinfak yang selanjutnya, yang kelima, dapat membangun sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, dan sosial lainnya. Yang keenam, dapat menambah sumber dana untuk dakwah Islam. Yang ketujuh, dapat mempererat ukhuwah Islamiyah. Dari ketujuh manfaat berinfak, semoga anak-anak bisa belajar dan bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari, baik terhadap diri kita masing-masing maupun kepada orang lain. Ada pertanyaan anak-anak? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, jangan lupa anak-anak tetap semangat, tetap spirit untuk belajar, berliterasi. Sekian dari saya anak-anak. Untuk pelajaran minggu depan, jangan lupa anak-anak belajar, yaitu tentang pelajaran manfaat sedekah. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah pada pertemuan di pagi hari ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.